Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di Melbourne sudah memasuki musim gugur teman-teman, dan di kebun saya juga tanaman sudah mulai terlihat bedanya dari ketika musim semi dan musim panas kemarin ya. Dan musim gugur itu yang spesial adalah selain daun-daun yang berubah menjadi warna coklat, kuning, dan juga merah, tanaman-tanaman annual atau tanaman-tanaman semusim memproduksi banyak sekali benih, seperti tanaman basil di depan saya ini. Lihat, ini adalah tanaman basil yang videonya sudah pernah saya upload ya dulu. Klik link di atas atau nanti saya taruh di kolom deskripsi. Ini sekitar 6 bulan yang lalu mungkin ya teman-teman. Terus juga banyak sekali, ini ada tanaman marigold udah tua begini ya, udah mengering seperti ini ya teman-teman. Nih banyak sekali, dan hari ini kita akan panen teman-teman. Oh ya, ada juga ini, ada juga tanaman calendula dan juga pensi saya yang bunganya seperti ini. Nah, itu benihnya sudah berguguran dan kemana-mana benihnya menyebar, dan sekarang sudah tumbuh menjadi anakan kecil-kecil banyak banget teman-teman. Seperti apa selengkapnya? Ikutin terus videonya. Nah, sekarang ayo kita potong bunga basilnya ya teman-teman. Memang bunga basil itu seperti bunga kemangi, karena memang basil dan kemangi masih dalam satu genus ya. Bukan hanya satu keluarga, tapi satu genus, yaitu genus Ocimum. Seperti ini. Memang belum semuanya berwarna coklat seperti ini teman-teman, tapi nggak apa-apa ya. Kalau udah agak kuning, ini udah bisa diambil ya. Karena kalau kita biarkan mengering semuanya, karena ini kan bunga basil itu mengeringnya dari bawah. Ya, coklatnya dari bawah ke atas gitu ya. Kalau bunganya panjang, contohnya bunga yang ini teman-teman. Nah, ini kan panjang ya bunganya, ada banyak. Nah, kalau kita tunggu sampai yang atas tuh benar-benar kering sempurna seperti ini, kadang yang bawah dia sudah terlalu tua dan bisa tanggal sendiri gitu. Jadi dia bisa menyebar kemana-mana gitu teman-teman. Jadi begini aja udah bisa langsung kita ambil. Nah, banyak pertanyaan yang muncul, kalau basil atau kemangi itu udah berbunga dan bunganya udah kita ambil, apa masih bisa tumbuh lagi? Nah, jawabannya adalah tentu tidak teman-teman, karena basil maupun kemangi adalah tanaman annual atau tanaman semusim. Setelah dia mengeluarkan bunga, ini adalah puncak produktivitasnya dia, maka dia akan perlahan-lahan mati. Tapi tenang teman-teman, biasanya tanaman semusim atau tanaman annual itu mudah sekali diperbanyak melalui benih ya. Dan ketika dia sudah menghasilkan benih, maka benihnya itu akan banyak banget. Itu adalah salah satu keunggulannya tanaman annual. Nah, saya mau nunjukin ini teman-teman, di mana benih basil berasal ya. Jadi kita lihat kalau dari bawah seperti ini ada bolongan ya, hitam-hitam ini. Nah, ini adalah pot seednya basil. Kita petik satu. Coba ya kita lihat. Kita buka. Nah, ini dia. Dalam satu seed pot isinya ada 4. Bunga kecilnya itu ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bunga dalam satu rumpun itu ada 6, sedangkan dalam satu tangkai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi berapa ya kira-kira? Ada yang bisa hitung nggak? 4 kali 6 kali 12. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Berapa benih basil yang dihasilkan? Oh ya teman-teman, jangan panen yang masih berbunga seperti ini ya, karena ini belum terbentuk benihnya ya. Kalau masih berbunga seperti ini, kalau dia bunganya udah nggak ada seperti ini, nah udah mulai kuning, ini baru sudah terbentuk. Coba kita lihat ya. Kita bongkar kalau yang masih muda seperti apa. Belum terbentuk ya. Jadi kalau masih ada bunganya seperti ini, kita tunggu sampai dalam satu tangkai seperti ini bunganya sudah gugur semuanya. Nah, yang kayak gini belum matang ya teman-teman. Lihat nih, masih putih kayak gini. Nah, yang ini udah mulai agak matang.
Yang paling matang itu memang yang paling bawah. Nah, untuk basil sendiri teman-teman bisa kita giniin. Nah, langsung kita giniin. Kita ambil benihnya seperti ini. Dari bawah ke atas biar lebih mudah. Karena benihnya ada di dalam potnya, bisa kita kayak giniin. Ya. Kita shake atau bisa kita tutup seperti ini. Lalu kita kocok-kocok. Kalau banyak itu akan lebih mudah ya. Nah, ini dia benihnya yang hitam-hitam ini teman-teman, sudah keluar. Seperti ini benihnya teman-teman. Oke teman-teman, dapat segini bunga basilnya dan akan saya lanjutkan dengan panen bunga-bunga yang lainnya. Ini adalah bunga zinnia teman-teman. Terkenal mekarnya itu di musim panas, jadi kalau di musim gugur seperti ini dia udah mulai berkurang masa produksinya, sudah kering dan kita bisa panen benihnya. Benih zinnia itu ada di kelopaknya seperti ini. Ini dia benih zinnianya yang ini ya, sampai sini doang. Benih yang matang itu ketika diambil warnanya hitam ya teman-teman. Coba kita lihat, ini udah belum? Kita ambil beberapa. Ini masih agak hijau, berarti ini belum. Kita biarkan aja dia matang di pohon. Selanjutnya ada bunga marigold teman-teman. Bunga ini adalah bunga yang memiliki banyak sekali manfaat dan menurut saya ini wajib banget dicoba untuk tanam di rumah ya. Nah, video tentang manfaat bunga marigold sudah pernah saya posting, silahkan cari di kolom video ya, di kolom video YouTube saya ya. Nah, ini jika sudah kering-kering seperti ini bisa langsung kita panen ya teman-teman. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau dibiarkan sampai benar-benar coklat mengering di pohon. Tapi kalau udah batangnya kuning seperti ini juga udah bisa untuk dipanen. Nanti kita akan mengeringkannya. Nah, sekarang kita petik-petik aja seperti ini. Selain berguna untuk kita ambil benihnya, memetik bunga marigold yang udah tua kayak gini bisa merangsang pertumbuhan dari bunga-bunga baru teman-teman. Jadi nanti akan semakin lebat. Nah, tapi karena ini sudah memasuki masa akhir dari tanaman marigold, masa akhir berbunganya, dia sudah banyak berkurang ya. Nah, seperti ini yang baru dipetik dan itu yang sudah saya keringkan. Nah, caranya ketika udah kering begini, kita buka bagian bawah. Ini adalah tempat di mana benih-benih marigold itu berada. Benihnya memanjang, ringan sekali, bawahnya hitam dan atasnya itu putih. Jadi mudah sekali untuk terbawa angin, sehingga seringkali ketika kita menanam bunga marigold maka akan tumbuh di sekitarnya anakan-anakan marigold yang baru. Nah, sedangkan yang ini adalah bunga marigold jenis crackerjack. Sama aja teman-teman cara memanennya. Ketika sudah tua seperti ini bisa langsung kita ambil dan kita keringkan. Cuman kalau marigold crackerjack atau biasa disebut juga African marigold ini lebih besar ya. Dan kalau saya pernah baca nggak semuanya itu bisa menjadi benih. Nah, kalau ini merek Mr. Fothergill, saya belum pernah mencoba apakah ini bisa ditanam. Nah, kita coba, nggak ada salahnya ya. Habis ini mau saya tanam. Ini isinya lebih banyak teman-teman. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada bunga Feverfew. Ini juga sering banget saya tunjukkan di video saya. Bunga Feverfew ini masih dalam satu keluarga dengan bunga krisan ya. Ketika dia sudah tua,
bunganya mengering seperti ini, bisa langsung kita panen. Nah, benihnya itu adalah yang bulat-bulat itu teman-teman. Nanti benihnya itu seperti serbuk, mirip sekali dengan benih bunga chamomile, kecil-kecil gitu benihnya teman-teman. Langsung aja kita ambilin yang udah tua-tua begini. Sama seperti marigold teman-teman, kalau kita ambilin bunga-bunga yang udah tua begini, maka akan merangsang pertumbuhan kuncup-kuncup bunga yang baru. Cantik sekali warnanya. Selain cantik, bunga Feverfew ini berguna untuk salah satunya mengobati sakit kepala atau migrain. Bisa digunakan sebagai teh teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan bunga chamomile, memang aromanya tidak seenak dan sewangi bunga chamomile. Itu dia serbuknya teman-teman, bisa langsung kita panen dan tanam ya. Lalu ada juga bunga mint teman-teman. Ini dia tanaman mint saya sudah berbunga. Memang kalau di luar negeri, ini saya tinggal di Melbourne ya, ketika memasuki musim gugur seperti ini banyak sekali tanaman-tanaman yang berbunga. Nah, kalau kita lihat ada item-item bolong, nah itu adalah benih mintnya ya teman-teman. Mirip dengan bunga basil ya teman-teman, karena memang masih satu keluarga, yaitu keluarga Lamiaceae. Nah, langsung aja kita ambil seperti ini teman-teman. Sama seperti memanen benih basil. Nah, ini lalu saya coba untuk merontokkannya, cuman karena dia kecil sekali itu agak susah ya. Masih banyak yang tersangkut di dalamnya. Nah, kalau teman-teman bisa melihat itu ada yang kecil banget. Nah, ini dia benih mintnya. Sangat-sangat kecil teman-teman. Ini kalau kita tiup pasti akan berhamburan, pasti akan kabur semua ini. Ini dia benih mintnya, bisa kita simpan untuk ditanam musim selanjutnya. Lalu saya juga punya bunga pensi. Ini musim panas yang lalu, bunga pensinya mekar seperti ini teman-teman, meriah sekali. Sudah ada videonya juga cara merawatnya. Lalu ini adalah benihnya, seperti ini benih bunga pensi teman-teman. Nah, benihnya ini mudah sekali untuk tumbuh dan tersebar kemana-mana, jadinya seperti ini. Ini di pot-pot lain bunga pensinya tumbuh luar biasa. Jadi nanti ketika cuacanya udah agak panas akan berbunga teman-teman. Nah, kita rawat aja, nanti dia akan tumbuh bunganya. Nah, ini di pot bunga calendula. Nah, kalau ini tentu saja bunga calendula, juga sering saya bahas di video. Bunga calendula memiliki banyak sekali manfaat dan khasiat. Ini ketika musim panas, ketika sedang berbunga meriah-meriahnya teman-teman. Dan ini ketika musim gugur, sudah menjadi benih-benih seperti ini ya, sudah mengering. Nah, ini dia benih calendula. Langsung aja kita petik benih yang sudah tua, udah coklat seperti ini, bisa langsung kita petik. Sebenarnya dia bisa, benihnya yang sudah tua itu bisa lebih mekar gitu ya teman-teman, seperti ini bisa mekar. Dan setelah mekar itu dia sangat mudah sekali untuk rontok. Jadi ketika kita menanam bunga calendula, maka nggak heran banyak sekali anakan-anakan yang tumbuh di sekitarnya. Jadi seolah-olah kita punya bunga calendula terus-menerus, padahal itu sudah regenerasi. Menyenangkan sekali bukan? Dan langsung aja kita rontokkan benihnya seperti ini untuk kita simpan. Tapi sebelumnya pastikan kita angin-anginkan dulu sampai benar-benar kering agar benih lebih awet. Seperti ini teman-teman.
Nah teman-teman, ini dia benih basilnya sudah saya kumpulkan, sudah saya lepaskan dari tangkainya, dan sekarang kan saya angin-anginkan dulu hingga dia warnanya semuanya berubah menjadi coklat, dan akan saya rontokkan ya teman-teman. Benih yang kering itu lebih awet ya teman-teman daripada benih yang basah. Jadi ketika teman-teman ingin menyimpan benih, pastikan dalam keadaan kering, lalu simpan di dalam wadah yang tertutup rapat seperti kerupuk ya. Kalau nggak rapat dia nanti bisa melempem atau benihnya tidak bisa sprout. Dan jauhkan dari sinar matahari langsung. Kalau benih terkena sinar matahari langsung lama, dalam waktu yang lama dia bisa rusak. Nah seperti itu teman-teman panen benih kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Habis ini saya akan memasukkan benih-benih ini dan menyetorkannya ke perpustakaan benih. Nanti di video selanjutnya ikutin keseruannya saya pergi ke perpustakaan benih. Sampai jumpa di video selanjutnya.